Ya, itu ya, itu. Ya, oke ya, itu terkait dengan apa namanya? Nah, kemudian gejalanya ya, sekali lagi, gejala ini penting ya, gejala ini penting nanti muncul di kasus ya. Jadi nanti gejala itu muncul di kasus ya. Ya. Ini gejalanya mungkin Anda sudah bisa melihat ya, pada umumnya itu jantungnya itu berdebar-debar ya gejalanya ya. Jadi nanti muncul di kasus ya, ada pasien tuan mengeluh bla 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 gitu ya. Kemudian nafasnya pendek ya. Jadi nafas pendek itu sekali lagi bisa dilihat dari RR ya, respiratory rate ya. Jadi nanti Anda RR itu harus dihafal. Berapa tahu angka normalnya ya. Kalau RR kalau 30 berarti udah nggak normal ya. Itu berarti nafasnya pendek. Kemudian mudah capek ya. Mudah lelah, mudah capek. Kemudian susah tidur ya, ini susah tidur. Ini gejala ini nanti muncul di mana? Di kasus ya. Kemudian orangnya sering batuk ya, sering batuk. Jadi salah satu gejala batuknya nggak sembuh-sembuh, salah satu gejala penyakit jantung itu. Kenapa? Karena ada cairan di paru-parunya ya, ada cairan di paru-parunya. Cairan ini yang menimbulkan stimulasi batuk. Jadi cairan di paru-paru. Kenapa kok ada cairan di paru-paru? Karena pasiennya mengalami udem ya. Kenapa kok dia mengalami udem? Karena jantungnya lemah. Kenapa kok jantungnya lemah? Karena mengalami iskemik. Itu ya, jadi itu dia batuknya sering, dan itu kalau diobati ya nggak sembuh batuknya itu. Selama cairan di paru-parunya masih ya. Diobati dengan dextrometropan, kodein nggak sembuh ya, karena cairannya di mana? Di paru-paru itu masih. Kemudian berat badannya naik. Kenapa berat badannya naik? Karena itu tadi ada cairan di badannya itu, ada udem. Jadi udem itu membuat berat badannya itu bertambah ya, yang dimana pertambahan itu bukan karena pertambahan lemak atau daging, tapi pertambahan karena air, cairan, weight gain ya. Itu ya, itu beberapa apa namanya itu yang penting ya terkait dengan gejala-gejala dari apa namanya penyakit jantung. Dan ini yang menonjol adalah chest pain, ini menonjol sekali. Chest pain ini yang menjadi utama ya, menjadi nyeri hebat, nyeri. Ya, jadi minta tolong dicatat ya, nyeri. Nyeri ini mempunyai skala ya. Sekali lagi nyeri itu mempunyai skala ya. Skalanya 1 sampai 10 ya. Jadi nanti kalau Anda membaca rekam medis pasien, skala nyerinya 7 atau 6 itu berarti nyeri sedang sampai berat. Ya, dan kalau skalanya 6 itu nggak bisa diobati dengan asam bifenamat, nggak bisa diobati dengan antalgin, ya nggak bisa diobati dengan apa namanya itu diklofenak, ya nggak bisa. Dengan meloxicam nggak bisa. Itu harus diobati dengan obat-obat nyeri golongan narkotik. Itu ya, itu mengenai penyakit jantung ya. Ya, sekarang kita masuk ke materinya ya, yaitu ACS, ya. Acute Coronary Syndrome. ACS. Masuk ke Acute Coronary Syndrome. Ya. Ini ya materinya ACS. Penyakit jantung koroner. Ya, itu, nah tadi sudah saya singgung ya. Ini adalah jenis-jenis penyakit jantung koroner itu ada 3 ya. ACS itu ada 3, Acute Coronary Syndrome ada 3, yaitu unstable angina, kemudian NSTEMI ya. NSTEMI itu kepanjangannya non-ST segment elevation, dan STEMI atau ST segment elevation ya. Jadi ini ada artinya itu ada terjadi perubahan pada rekam jantungnya ya, elevation ya, ada perubahan pada rekam jantungnya. Ya. Ini terjadi karena apa? Kemarin sudah saya singgung ya. Jadi ini penyakit iskemik terjadi karena ada sumbatan ya, sumbatan trombus. Ya, trombus ada 2 yang kemarin ya. Trombus itu ada 2 ya. Ada 2 jenis ya. Kemarin sudah ya, yaitu platelet ya dan fibrin. Ya. Di trombus itu ada 2 ya.
sebelumnya terjadi sumbatan kolesterol. Ya. Jadi masalahnya ada 3 ya, kolesterol, platelet, ya, dan fibrin. Itu yang harus jadi sumbatan di arteria koroner itu ada 3 ya. Apa namanya itu? Kolesterol, yang kemarin sudah dibahas sama Putri ya. Kolesterol itu ada 2 ya, trigliserid dan LDL, gitu ya. Nah, kemudian fibrin, ini mungkin Anda baru mendengar ya, ada sumbatan namanya fibrin, kemudian sudah saya singgung, dan apa namanya itu, platelet. Platelet, fibrin dan platelet itu obatnya lain. Ya. Kalau fibrin itu obatnya antikoagulan, kalau platelet obatnya antiplatelet. Nanti kita bahas di sana ya. Jadi nanti kita dapat materi obat baru ya kayak kemarin ya, yaitu antiplatelet dan antikoagulan. Ya, kalau kemarin kan baru kolesterol ya. Ya, kemarin baru kolesterol sama Putri sudah dijelaskan. Sekarang kita tambahi ya, antiplatelet dan antikoagulan. Yaitu sekilas tentang obat-obat ya, untuk ACS, obat-obatnya ya. Ya. Oke, kemudian ini contoh kasus ya, saya lewati aja. Ini tadi ya, saya mengulang yang tadi ya, ini STEMI ya. Ini STEMI seperti ini ya, sumbatannya yang warnanya merah. Jadi sumbatan ini sekali lagi ada di sini itu mengandung fibrin, ya, platelet dan kolesterol ya. Ini juga sumbatannya beda ya, kalau N-STEMI itu sumbatannya di tengah ya. Kalau ini sumbatannya di pinggir. Ya. Nah, kalau secara klinik ya, yang mematikan itu STEMI, ya, yang sangat mematikan itu STEMI. Ya. Dibanding dengan N-STEMI, STEMI ini lebih mematikan. Ini namanya serangan jantung klasik, ya, atau classic heart attack, ya, yang namanya STEMI ini. Ini sangat mematikan ya. Kalau N-STEMI itu tidak lebih mematikan dari STEMI. Jadi yang nomor 1 itu STEMI yang sangat mematikan. Nomor 2 N-STEMI baru unstable angina. Ya. Itu ya. Jadi kalau serangan jantung klasik itu namanya STEMI ya, classic heart attack. Nah, kenapa dikatakan mematikan? Karena menyebabkan ini ya di sini, menyebabkan kerusakan yang parah ya, extensive heart damage ya, kerusakan pada jantung yang parah ya. Sehingga dia dikatakan mematikan. Dibanding dengan N-STEMI, kalau N-STEMI itu tidak menyebabkan kerusakan yang sefatal STEMI ya, kerusakan otot jantung yang sefatal STEMI. Ya, itu patofisiologinya gitu ya kira-kira. Kemudian nah, patofisiologinya mengulang yang tadi ya, patofisiologinya itu ada trombosis intrakoroner. Ya. Trombosis intrakoroner terdiri dari 2 ya tadi ya, fibrin dan platelet ini ya. Jadi trombosis itu ada 2, yaitu fibrin dan platelet. Fibrin ini obatnya antikoagulan, platelet obatnya antiplatelet. Ya. Makanya dalam kajian penyakit ACS itu kita lebih fokus ke pengobatan dengan antikoagulan dan antiplatelet. Ya. Kalau pengobatan dengan obat kolesterolnya itu sifatnya adalah maintenance. Ya, sifatnya jangka panjang. Jadi pengobatan utamanya sebenarnya bukan obat kolesterol, ya, tapi pengobatan utamanya adalah antikoagulan dan antiplatelet. Ini patofisiologinya ya tadi ya. Yang hambatannya itu namanya trombus ya. Trombus. Nah, ini kita lebih detail lagi terkait obatnya ya. Nah, kalau obatnya yang banyak dipakai adalah antiplatelet, ini adalah aspirin ya, yang banyak dipakai. Ya, kenapa? Karena efektif dan harganya murah. Aspirin itu. Jadi seperti kita tahu aspirin adalah obat nyeri sebenarnya, tapi dalam dosis rendah ya, dalam dosis 180 mg, obat ini adalah obat antiplatelet. Ya. Kemudian kalau dengan aspirin tidak merespon, ya, digunakan obat lain yaitu clopidogrel, ya ini, dan atau ticagrelor. Jadi obat antiplatelet ada 3 ya, ada 3 yaitu aspirin sebagai obat utama, kemudian ticagrelor dan clopidogrel. Ya. Tuh. Kemudian yang lain-lain adalah obat-obat anti
koagulan ya ini ya. Di sini ada glikoprotein 2B3A inhibitor ya. Misalnya ini ya, riloviban dan sebagainya. Kemudian fibrinolisis ini adalah obat-obat anti koagulan juga ya, alteplase, streptokinase dan sebagainya ya. Oke ya, kita lanjutkan nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian antikoagulan yang lain ada 3 ya. Ini yang jadi ada yang menghambat trombin secara langsung ya, ada 3 antikoagulan yang lain selain ini tadi ya. Selain ini ada antikoagulan yang lain ya. Kalau ini menghambat trombin secara langsung ya. Kalau ini menghambat trombin secara tidak langsung ya, ada 3 antikoagulan yaitu fondaparinux ya, yang katanya paling aman ya. Kemudian enoxaparin ya. Kemudian ada lagi biafariludin ya. Kemudian ada lagi heparin tidak terfraksi atau unfractionated heparin atau heparin tidak terfraksi, dan heparin berat molekuler rendah ya, atau low molecular weight heparin. Ini adalah obat-obat antikoagulan yang menghambat trombin secara tidak langsung ya. Jadi ini sasarannya adalah fibrin ya, sasarannya adalah fibrin. Kalau yang tadi yang clopidogrel, aspirin, sama tirofilar sasarannya adalah platelet ya. Kalau ini sasarannya adalah fibrinnya ya. Jadi ada obatnya ada 5, ada banyak ya. Fondaparinux, enoxaparin, biafariludin, OVH dan LMWH. Nah, ini OVH itu singkatan dari ini ya, unfractionated heparin atau heparin yang tidak terfraksi. Jadi itu ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya, saya lewati aja. Kemudian ini kita masuk aja ke gejalanya tadi ya, lebih spesifik ya. Ini gejala STEMI, lebih spesifik. Ya. Jadi STEMI itu selain tadi gejala-gejala yang tadi sudah saya singgung ya, seperti tidur dan sebagainya. Ini dia itu dadanya merasa tidak nyaman atau discomfort, chest. Ya. Kemudian selain dada merambat ke itu lengan. Ya. Kemudian merambat tidak nyamannya itu merambat juga ke neck atau leher. Ya. Kemudian susah bernafas. Ya. Trouble breathing atau bernafas susah. Kemudian itu merasa kepalanya itu jadi ringan ya. Kepalanya jadi ringan. Hanya orang Jawa bilangnya itu ya ringan kepalanya ya, melayang, feeling like itu kepalanya ringan. Kemudian perutnya tidak nyaman ya, ini adalah gejala-gejala yang lebih spesifik dari STEMI. Kayak ini sekarang kita bahas yang lebih penting ya, yaitu terapinya ya, mohon diperhatikan ya. Terapi STEMI ya. Biar tidak salah paham ya. Ini dibuatkan algoritma. Jadi penyakit-penyakit berat seperti ini biasanya terapinya menggunakan algoritma ya, tidak seperti kolesterol yang ya. Ini menggunakan algoritma. Nah, pertama adalah orangnya harus terdiagnosis dulu. Ya, jadi ini ranahnya dokter ya tadi. Bagaimana mendiagnosisnya dengan melihat rekam jantung atau elektrokardiogram. Kemudian kalau sudah terdiagnosis ya ini ceritanya pasiennya masuk UGD gitu ya. Masuk UGD kemudian dia mengalami ACS ya, mengalami kondisi akut. Yaitu dengan gejala tadi ya, sesak gitu. Nyeri dada gitu ya. Kemudian mungkin orangnya sudah sadar juga ya, nyeri dada, sesak dan sebagainya. Dia masuk UGD ceritanya ya. Kemudian di UGD ya, ini kan kondisi ini posisi di UGD ini ya. Kotak yang ini posisi di UGD ya, di IGD ya, di instalasi gawat darurat. Ya. Nah, ini kalau dia nyeri hebat ya, nyeri hebat itu ditandai dengan skala nyeri 6 minimal ya, 6,5, 6, 7 ya. Itu adalah skala nyerinya itu dikasih morfin dia.
Jadi kalau ada orangnya nyeri dada, masuk terus dia nyeri dadanya hebat, ya, langsung disuntik dengan morfin. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Ya. Tapi kalau dia ada gejala nyeri dada hebat, itu disuntik morfin. Jadi seperti kita tahu, morfin adalah analgesik narkotik. Ya. Jadi analgesik narkotik ada 3, ya, morfin, petidin, dan fentanyl. Ya. Tapi yang paling kuat adalah morfin. Kemudian diberi, kalau saturasinya di bawah 90, ya. Jadi misalnya saturasinya cuma 89, ya mungkin 70, 75 dan sebagainya, itu langsung dikasih oksigen, ya. Jadi orangnya ini kan sesek, ya. Dia sesek, susah bernafas, ya, karena jantungnya tadi arterinya tersumbat, langsung dikasih oksigen. Itu pertolongan pertamanya. Jadi pertolongan pertama itu apa? Dikasih oksigen kalau saturasinya rendah dan diberi morfin kalau dia nyeri hebat. Nah, kalau nggak nyeri nggak usah, tapi kalau saturasinya cuma 9, kalau saturasinya 92 ya nggak usah. Ya. Jadi dilihat dulu ketika masuk UGD bagaimana, apakah saturasinya di bawah 90 apa enggak. Apakah dia nyeri apa enggak. Kalau nyeri hebat jadi kasih morfin. Ya. Kemudian yang wajib diberikan, ya, yang harus diberikan adalah 2 obat ini. Ya. NTG SL. NTG itu nitroglycerin, ya, sublingual, persis seperti penanganan angina pectoris stabil kemarin, ya, masih ingat, ya, kemarin kalau angina pectoris itu dikasih NTG, ya, SL. Kenapa NTG SL? Karena ini adalah kerja cepat, ya, obat golongan nitrat kerja cepat, hanya sekian menit, ya, dia berefek, fast, ya, cepat. Atau kalau enggak, ya dikasih yang IV, jadi NTG yang IV, nitroglycerin yang IV. Jadi obatnya itu boleh yang sublingual, ya, boleh yang IV, ya, ini kerja cepat, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas, ya, ini ada yang kerja cepat itu untuk kondisi akut. Kalau yang untuk maintenance itu yang long acting, ya. Kalau yang ini yang apa? Yang ini yang short acting namanya, ya, short acting dan long acting. Kalau yang NTG itu nitroglycerin itu yang SL itu yang short acting, ya. IV yang NTG yang IV juga short acting. Kemudian setelah itu wajib diberi aspirin, ya. Aspirin. Ya. Tapi kalau dia mengalami pendarahan yang nggak tahan dengan aspirin, boleh diberi clopidogrel. Jadi tinggal milih, ya. Kalau misalnya nggak pendarahan, ya dikasih aspirin aja cukup. Ya. Aspirin itu singkatannya ASA, ya. Sekali lagi, ya. Aspirin itu singkatannya ASA, asam asetil salisilat. Ya, jadi nanti kalau saya nulis ASA berarti itu aspirin. Itu, ya, itu adalah penanganan di UGD. Ya, penanganan di UGD. Kemudian dilihat juga. Nah, setelah itu sudah selesai, dilihat lagi, ya, dilihat lagi. Ditanya pasiennya, kamu tadi sakitnya itu dimulai jam berapa? Ditanya, ya. Kalau misalnya barusan saja, ya, misalnya 5 jam yang lalu, misalnya, atau 4 jam yang lalu, pokoknya kurang dari 12 jam, ya. Itu nanti dimasuk ke algoritma yang sini, ya, algoritma yang sini. Nah, kemudian pasiennya ditanya kapan kamu mulai nyeri? Tadi, ya, tadi pagi, padahal dia datang yang sore, jadi sudah lebih dari 12 jam. Maka memakai algoritma yang ini. Jadi anunya beda, ya, ditanya pasiennya itu beda. Penanganannya itu beda. Apakah dia itu sakitnya itu 12 jam yang lalu atau kurang, atau 12 jam yang lalu atau lebih? Ya, kalau yang lebih pakai yang ini, algoritma yang ini. Kalau yang kurang pakai yang ini, ya, yang sebelah kiri. Jadi penanganannya beda, ya. Pembedanya adalah durasi waktunya. Apakah kurang dari 12 jam, apakah lebih dari 12 jam. Ya, itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia itu sakitnya baru 3 jam yang lalu? Nah, kita pakai yang ini. Namanya terapi reperfusi. Ya. Terapi reperfusi. Apa saja yang dilakukan untuk terapi reperfusi? Ini di sini diceritakan, ya. Berikan clopidogrel. Ya, berikan clopidogrel. Kemudian di sini intinya gini, ya, kalau dia itu apa namanya itu pertama kali diberikan clopidogrel dulu, gitu ceritanya, ya. Diberikan clopidogrel dulu pertama kali. Ini juga sama, ya, diberikan clopidogrel, ya, sama, ya, sama. Yang kalau lebih dari 12 jam diberikan clopidogrel, kalau kurang dari 12 diberi clopidogrel juga.
Ya. Oke, kemudian kalau ini ya, kita masuk lagi ke yang kurang dari 12 jam, dilakukan primary PCI. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu yang dinamakan primary PCI. Ya, dilakukan apa? Primary PCI. Lah, apa primary PCI itu? Ini kita masuk aja ya ke primary PCI. Ya. Primary PCI ya atau PCI ya, primary PCI atau PCI ya. Kepanjangannya percutaneous coronary intervention ya. Atau nama lainnya itu coronary angioplasty ya. Adalah prosedur untuk membuka penyempitan pada pembuluh darah. Jadi kita lihat aja gambarnya ya biar jelas ya. Jadi ini adalah pembuluh darah ya. Itu dimasuki kawat ya. Jadi lewat dengan menggunakan alat ya, pembuluh darahnya itu dimasukin kawat. Kawatnya itu ada balonnya ya, di sini ada balonnya. Ini ada balon ya. Nah, ini namanya kateter ya. Kawatnya itu namanya kateter. Ini menggunakan alat ya, berarti itu kecil sekali ya kawatnya itu. Kateternya itu kecil dan di sini ada balonnya. Nah, kemudian ketika si balon ini sudah masuk ke targetnya yaitu trombusnya, ini kan trombus ya. Itu balonnya ditiup. Balonnya ditiup. Kemudian karena ditiup ya, si trombus itu kan jadi jadi terdesak ya. Jadi dia itu terdesak. Jadi gepeng ya. Jadi yang semula kayak gini jadi gepeng dia trombusnya. Kemudian balonnya itu dikempeskan lagi ya. Setelah ditiup dikempeskan lagi, maka terjadi widenet arteri atau arterinya itu menjadi lebih lebar karena ininya sudah gepeng si trombusnya itu. Sehingga karena dia widenet arteri terjadi increased blood flow atau pembuluh darahnya itu akan lancar ya, increased. Jadi lebih lancar lagi. Ini adalah PCI ya, percutaneous coronary intervention. Jadi apa namanya itu? Ini tidak semua rumah sakit bisa melakukan. Ya sekali lagi ini tidak semua rumah sakit bisa melakukan PCI ya. Hanya rumah sakit tipe B atau tipe A ya yang bisa. Ya kalau rumah sakit seperti Purbowangi ya seperti PKU Seruang, PKU Petanahan itu nggak bisa ya. PKU rumah sakit Prembon nggak bisa. Ya. Kalau PKU saya nggak ngerti ya, nggak paham ya PKU bisa apa enggak ya. Kemungkinan mungkin nggak bisa tapi saya nggak paham. Ya. Karena ini dilakukan oleh dokter subspesialis ya jantung. Kalau zaman saya dulu waktu kerja di PKU itu belum bisa ya. Sekarang rumah sakitnya ada tipe A ya mungkin bisa ya. Tapi intinya tidak semua rumah sakit bisa melakukan PCI ya gitu ya. Ya, itu mengenai PCI ya. Jadi kalau dia itu kurang dari 12 jam ya, itu dilakukan PCI. Ya, setelah diberi Clopidogrel dilakukan PCI. Nah, sebelum diberi PCI ya ini ya sekali lagi ya. Sebelum dilakukan PCI ya, maka untuk mempermudah ya sekali lagi ya. Sebelum dilakukan PCI untuk mempermudah tindakan PCI, pasiennya diberikan UFH IV, unfractionat heparin yang IV. Ya. Dengan atau tanpa pemberian ini GP2B3A inhibitor, ya boleh diberikan atau enggak, atau kalau enggak punya ini ya UFH diberi bivalirudin. Ya, jadi kenapa dilakukan ini untuk mempermudah proses PCI-nya tadi? Karena sekali lagi ini adalah obat antikoagulan. Gitu ya. Nah, jadi alternatif pertama dilakukan PCI. Sebelum dilakukan PCI, ya, untuk mempermudah proses tindakan PCI dilakukan pemberian obat, ya, UFH, IV, dengan atau tanpa pemberian GP2B3A inhibitor, atau kalau nggak punya obat ini hanya diberi bivalirudin saja. Ya, seperti kita ketahui bivalirudin adalah obat antikoagulan yang menganu trombus secara tidak langsung.
Tadi sudah saya singgung ya, bivalirudin ya dan sebagainya. Itu adalah pertama kali yang dilakukan ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Nah ini ya, terapi reperfusi itu adalah terapi dilakukan tindakan PCI. PCI tadi sudah saya ceritakan. Dan ini hanya dilakukan oleh rumah sakit tertentu yang mempunyai fasilitas. Nah, PCI ini hanya dilakukan jika ya, primary PCI ini hanya dilakukan jika waktunya itu 90 menit. Artinya dalam 90 menit sejak pasien masuk UGD, pembuluh darah koroner harus sudah normal. Jadi ketika pasien masuk UGD itu harus segera dilakukan PCI. Ya. Dan waktunya hanya 90 menit. Ya, PCI itu jadi harus cepat. Ya. Tadi sudah tahu ya prosedurnya PCI. Diberi obat apa ya. Kemudian ini di sini dijelaskan ya ini ya. Ini PCI ya tadi PCI. Nah, kalau tidak bisa melakukan PCI, ya ini ya. Jika tidak bisa melakukan PCI, rujuk ke rumah sakit lain yang bisa melakukan PCI. Jadi PCI ini wajib. Jadi kalau pasiennya itu menderita STEMI dan kurang dari 12, PCI itu wajib. Kalau nggak bisa dirujuk ke rumah sakit lain. Tapi kalau tetap tidak bisa, ya, tetap tidak bisa dilakukan terapi fibrinolitik. Ya, sekali lagi ya, jadi kalau orang terkena STEMI itu yang wajib dilakukan PCI. Ya. Kalau nggak bisa dirujuk ke rumah sakit lain. Kalau nggak bisa juga dilakukan terapi fibrinolitik. Terapi fibrinolitik itu yang ini ya, ini gambarnya fibrinolitik atau fibrinolisis. Ya, jadi ini adalah alternatif jika PCI itu tidak bisa. Tapi kalau sudah dilakukan fibrinolisis, nanti harusnya dilakukan PCI tetepan. Tapi kalau nggak bisa PCI, fibrinolisis. Nah, untuk melakukan fibrinolisis ini harus dikasih obat dulu, ya antikoagulan dulu kayak tadi. Sebelum melakukan PCI juga dikasih antikoagulan, tapi antikoagulannya itu beda ya di sini ya. Antikoagulan di sini adalah enoxaparin atau UFH, ya, atau fondaparinux. Jadi antikoagulan untuk fibrinolisis itu beda ya dengan untuk PCI ya. Jadi kalau yang PCI itu tadi ya, kalau yang ini adalah UFH ya, unfractionated heparin atau enoxaparin atau fondaparinux. Ini antikoagulan semua ya, tadi ya, antikoagulan yang menyasar trombus secara tidak langsung. Ini, nah fibrinolisis itu apa sih? Nah sekarang kan pertanyaan, fibrinolisis itu apa? Fibrinolisis itu adalah tindakan tapi menggunakan obat. Ya, ini ya fibrinolisis itu ini. Nah ini fibrinolisis. Istilah lainnya itu trombolitik atau fibrinolisis. Fibrinolisis itu menggunakan obat mungkin pernah dibahas oleh Bu Rapila ya pada kajian penyakit stroke ya. Fibrinolisis itu yaitu streptokinase, alteplase, reteplase atau tenecteplase ya. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan alteplase atau streptokinase. Bagaimana caranya? Caranya adalah obat ini bentuknya injeksi. Ya. Obat ini bentuknya injeksi. Obat ini kalau ditembakkan ya dalam bahasanya itu ditembakkan ke ya, klot ini ya. Klot itu sumbatan ya. Kalau dia ditembakkan ke klot atau sumbatan atau trombus ya, itu akan hancur anunya. Klotnya itu hancur, sumbatannya hancur. Sehingga membuka ya sumbatan ya. Tapi caranya pakai obat. Kalau tadi kan caranya kalau PCI kan pakai alat ya. Kalau ini pakai obat. Tapi ditembakkan langsung. Jadi obatnya itu jadi orang menggunakan kateter ini sama ya. Kateter itu dikasih obat ya, dikasih suntikan ini apa? Streptokinase, kemudian ketika sudah mencapai target ditembakkan. Ini menggunakan alat yang rumit. Jadi tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan fibrinolisis. Tidak semua rumah sakit bisa melakukan trombolitik. Nah ini adalah
alternatif jika rumah sakit tidak bisa melakukan PCI, ya, melakukan fibrinolysis. Dan obat-obat ini harganya sangat mahal ya. Tidak semua rumah sakit punya, ya, harganya sekitar 5 juta ya satu ampul. Kalau yang Alteplasnya lebih mahal lagi ya kelihatannya ya. Jadi tidak semua rumah sakit itu punya ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa mungkin kalau di Kebumen itu yang punya hanya PKU mungkin ya. Kalau rumah sakit yang lain belum punya ya. Kalau RSUD itu kelihatannya juga belum punya RSUD Kebumen. Ya, karena memang harganya mahal dan memerlukan seorang ahli khusus ya. Dokter subspesialis jantung. Yaitu adalah fibrinolysis. Biasanya fibrinolysis yang melakukan apoteker ya biasanya. Ya, kalau apotekernya sudah memang pernah dilatih ya. Jadi kalau nanti Anda sekolah S2 ya, itu ada semacam pelatihan seperti kemoterapi dan fibrinolysis ini ya, tapi itu juga spesifik ya. Biasanya melakukan apoteker dan perawat ya. Jadi yang menentukan dosisnya itu apoteker, jadi bersama dengan perawat. Tapi yang memerintahkan dokter. Itu tadi ya, itu adalah terapi STEMI ya, jika kurang dari 12 jam. Ya, ini ya. Nah, kemudian bagaimana jika lebih dari 12 jam itu hampir sama sebenarnya ya. Kalau lebih dari 12 jam itu bedanya, kalau lebih dari 12 jam itu tidak dilakukan fibrinolysis. Bedanya itu. Tetap dilakukan PCI tapi tidak dilakukan fibrinolysis. Nah, proses PCI itu juga hampir sama dengan yang kurang dari 12 jam ya, diberikan obat dulu ya, yaitu UFH atau enoxaparin dan sebagainya. Jadi pemberian obat anti koagulan itu wajib bila akan melakukan PCI. Nah, kemudian kalau nggak bisa melakukan PCI, dilakukan CABG. Ya, apa itu CABG? Ini saya aja ya. CABG itu adalah coronary artery bypass graft. CABG adalah coronary artery bypass graft. Merupakan cara untuk mengatasi sumbatan tapi dengan cara operasi. Ya, jadi itu operasi. Jadi diambil itunya ya, diambil langsung pembuluh darahnya itu diambil trombusnya secara langsung. Ini ya, ini operasi, tindakan operasi gitu ya. Kalau tadi kan tindakan dengan menggunakan kateter ya, fibrinolysis, PCI. Kalau ini operasi ya. Coronary artery bypass. Nah, ini dilakukan jika pasien itu masuknya ke UGD lebih dari 12 jam gejalanya, 12 jam. Sudah lama, jadi sudah terlambat lah gampang ini. Lebih baik makanya kalau ada orang mengalami serangan jantung itu lebih cepat dibawa ke UGD lebih baik supaya tidak dilakukan CABG. Ya, jadi lebih cepat. Kalau segera dibawa ke UGD terus ditangani langsung dikasih PCI itu sangat baik sekali ya. Jadi mencegah serangan berulang ya. Tapi kalau mungkin rumahnya di daerah ya di kampung, kemudian orangnya juga mungkin dari menengah ke bawah, membawanya terlambat ya, udah 2 seharian baru dibawa ke rumah sakit, ya harus dilakukan CABG. Resikonya adalah biayanya mahal ya tentunya, lebih mahal CABG ini ya. Karena operasi bypass ya. Dan sekali lagi tidak semua rumah sakit mempunyai dokter yang mampu melakukan CABG. Itu ya, jadi itu jadi gini, terapi STEMI dan NSTEMI ini adalah terapi kombinasi ya, treatment kombinasi antara pengobatan dengan tindakan dokter. Sekali lagi ya, STEMI dan NSTEMI ini untuk eksekusi pengobatannya itu adalah kombinasi antara obat dengan tindakan dokter. Jadi tindakan dokter perannya sangat besar sekali dalam penanganan atau treatment CABG. Apa itu? Yaitu PCI, fibrinolysis, dan CABG. Itu adalah tindakan dokter. Dan disertai dengan pemberian obat. Dari situlah peran apoteker nanti ada ya ketika pemberian obatnya itu. Terutama dalam penentuan dosis. Yaitu terapinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya. Setelah orangnya kondisinya stabil ya, setelah orangnya kondisinya stabil,
Kemudian orangnya itu dibawa ke bangsal ya. Jadi kalau apa pasien itu sudah stabil kan dibawa ke bangsal kan. Nah di bangsal ini mulai dilakukan terapi maintenance. Ya, itu ya ceritanya ya nanti. Nah namanya terapi maintenance. Kemudian kalau pasiennya pulang diberi obat jangka panjang. Jadi setelah tadi pasiennya kena STEMI ya, kemudian dikasih obat-obat untuk pengobatan akutnya ya, dikasih aspirin, dikasih morfin, dikasih nitrogliserin, dikasih CO2 dikasih O2, kemudian kondisinya stabil, dilakukan PCI dan kondisinya sudah stabil, dibawa ke bangsal, dan ketika pasien mau pulang maka dilakukanlah terapi jangka panjang. Maka dilakukanlah terapi jangka panjang ini ketika pasien mau pulang, disangoni obat. Ya. Nah, apa aja obatnya? Obatnya yang pertama adalah diberi aspirin dengan dosis 75 sampai 100 mg. Ya. Kemudian diberi juga ini ya, clopidogrel. Jadi selain aspirin diberi clopidogrel atau tricogrelol ya. Sehingga dinamakan double antiplatelet terapi. Ya, double antiplatelet terapi. Double-nya itu apa? Double-nya itu double, obatnya 2. Aspirin sama clopidogrel atau aspirin dengan tricogrelol. Selama 12 bulan. Setelah STEMI. Jadi perawatan maintenance STEMI itu panjang ya, dia harus minum obat selama setahun penuh ya. Setelah dia mengalami serangan dan sudah dilakukan tindakan PCI. Lama ya, 12 bulan. Nah, jika pasien itu kena gagal ginjal atau gagal jantung ini ya, disfungsi ventricular kiri itu gagal jantung, maka ditambahi beta blocker. Jadi oleh nyangoni obat ditambahi meneh ya. Yang dibawa pulang ditambahi, tidak hanya diberi double antiplatelet terapi, ya, tidak hanya diberi aspirin dan clopidogrel, tapi plus diberi beta blocker jika pasiennya mengalami gagal ginjal dan gagal jantung atau disfungsi ventrikel. Ya. Apa saja ya, banyak ya, kalau beta blocker masih ingat ya kita ya, misalnya atenolol ya, bisoprolol itu beta blocker. Kemudian wajib ya, pasiennya wajib diberikan obat golongan statin. Ya, baik. Pokoknya orang itu kalau sudah kena STEMI harus diberi statin dosis tinggi. Terlepas dari LDL-nya rendah atau enggak, pokoknya harus diberi statin. Jadi obatnya yang wajib itu 3 ya, yaitu aspirin, clopidogrel, dan golongan statin. Nah, kalau dia terkena gagal ginjal atau gagal jantung atau disfungsi ventrikel kiri, maka wajib diberi beta blocker. Jadi ada 4 obatnya. Kalau dia komplikasi gagal ginjal atau disfungsi ventrikel kiri. Tapi kalau enggak, dia hanya diberi 3 obat wajib, yaitu golongan statin, aspirin, dan clopidogrel. Ya, itu. Statin apa? Banyak. Statin dulu sudah dijelaskan oleh Putri ya. Atorvastatin ya. Simvastatin yang minumnya itu habis maghrib ya. Kalau atorvastatin minumnya tidak harus habis maghrib ya. Pravastatin dan sebagainya. Tapi dosisnya tinggi ya, ingat ya, dosisnya simvastatin itu 20 sampai 80 mg. Jadi maksimal 80. Mungkin kalau orang seperti ini diberi dosis sampai lebih dari 50 ya, miligram. Kalau Anda beli simvastatin ke apotek itu 10 mg ya. Berarti sekali minum dia berapa itu, bisa 8 tablet simvastatin. Ya. Kalau dosisnya dimaksimalkan 80 mg. Jadi statin dosis tinggi ya. Jadi kalau dosisnya cuma 10 mg ya keliru. Namanya apa? Dosisnya kurang ya kemarin ya. Kemarin pernah saya ajari dosisnya kurang itu bagaimana. Ada kodenya ya kemarin. Waktu kuliah pelayanan farmasi. Dosisnya harus tinggi ya. Itu terapi jangka panjang STEMI. Ya. Kemudian selain diberikan golongan beta blocker tadi ya, itu juga diberikan ACI. Diberikan ACI ya, tetapi jika pasiennya gagal ginjal dan gagal jantung dan diabetes.
Jadi kalau pasiennya diabetes itu diberikan ACI. ACI itu kan captopril, lisinopril, dan sebagainya. Ya, oke, itu mengenai STEMI ya. Mengenai STEMI. Sekarang kita masuk ke NSTEMI. Ya. NSTEMI. NSTEMI itu seperti tadi sudah saya sampaikan, itu kalau dilihat dari tingkat kefatalannya itu lebih fatal STEMI dibanding NSTEMI ya tadi ya. Jadi NSTEMI ini dipandang tidak masih kurang fatal ya dibanding NSTEMI. Nah, kalau ada orang masuk ke UGD dengan diagnosis NSTEMI ya, tadi sudah saya sampaikan kalau NSTEMI itu diagnosisnya dengan cara melihat rekam medisnya ya. Melihat rekam medis, melihat rekam jantungnya. Itu dokter bisa membedakan apakah itu STEMI dan NSTEMI. Nah, ketika dia terdiagnosis NSTEMI, maka akan diberi beberapa macam obat. Yang pertama adalah diberi oksigen jika ya, tekanan saturasi O2-nya itu kurang dari 90%. Kemudian wajib diberikan tadi sama ya, nitrogliserin SL. Kalau nggak punya ya nitrogliserin IV ya, jadi salah satu. Ya. Kemudian wajib diberi ASA atau aspirin atau clopidogrel jika dengan ASA mengalami pendarahan. Sama ya dengan tadi ya. Dan diberi morfin jika mengalami nyeri hebat. Jadi kalau ada indikasi nyeri dengan skala nyeri 7 misalnya, itu diberi morfin. Obatnya lebih banyak ya kalau unstable ini ya. OnSTEMI obatnya lebih banyak. Kemudian diberi ACI atau ARB jika ACI orangnya batuk atau tidak tahan dengan ACI. Jadi kalau dia dikasih captopril batuk ya dikasih irbesatran gitu ya. Kemudian dikasih beta blocker ya, kemudian dikasih golongan statin. Jadi obatnya banyak banget ini ya untuk mengatasi ACS yang NSTEMI ini. Lebih banyak ya dibanding kalau penanganan STEMI. Nah, itu adalah penanganan di UGD. Ya, penanganan di UGD. Nah, kemudian bagaimana setelah itu dilakukan terapi lanjutan ya. Kalau sudah dilakukan tadi terapi-terapi, kalau sudah dilakukan terapi akut, dilakukan terapi lanjutan yaitu ada invasif strategi dan ada konservatif strategi. Ya, ini bisa dilihat aja ya nanti. Kalau invasif strategi ini obatnya ini ya. Diberi antikoagulan ya, nanti bisa dibaca ya. OFH atau enoxaparin atau ini ya. Fondaparinux dan sebagainya. Ini juga ya, kalau yang konservatif terapi juga diberi obat, ya sama ya obatnya, dikasih antikoagulan juga. Bedanya di sini ya, kalau yang konservatif terapi, setelah itu diberi clopidogrel. Ya. Itu yaitu. Nah, intinya begini ya, intinya perbedaannya kalau perbedaannya apa sih antara penanganan STEMI dan non-STEMI? Perbedaannya adalah kalau non-STEMI itu tidak dominan dilakukan tindakan oleh dokter. Ya. Kalau tadi kan dilakukan PCI, dilakukan fibrinolisis, dilakukan CABG, kalau ini enggak. Ya. Di sini enggak ada ya. Di sini enggak ada. Ya. Hanya obat-obatan aja, kebanyakan ya. Tidak dilakukan di sini tidak ada fibrinolisis, ya. Tidak ada. Oh ini ada ya, maaf di sini ada. Jadi di sini kalau terapi invasif itu ya untuk NSTEMI itu dilakukan CABG atau PCI atau CABG atau PCI. Ya, tapi ini tidak seinten ya pengobatan STEMI. Ya. Itu dilakukan. Tapi kalau nggak wajib maksudnya. Jadi kalau NSTEMI itu tidak wajib dilakukan. Ya. Kalau dokternya memilih konservatif terapi. Jadi begini ya, kalau saya simpulkan ya. Jadi kalau orangnya itu terkena NSTEMI, ya, itu dilakukan terapi, ya. Setelah dilakukan terapi yang ini, yang banyak ini ya, kemudian dilakukan terapi dengan antikoagulan. Kesimpulannya begitu. Kemudian setelah dilakukan terapi dengan antikoagulan, ya, itu dengan beberapa algoritma. Kalau conservation terapi itu tidak dilakukan tindakan CABG atau PCI.
Tapi kalau invasive terapi itu dilakukan tindakan CABG atau PCI. Jadi kesimpulannya NSTEM itu tidak wajib dilakukan PCI. Tidak wajib dilakukan CABG. Karena memang NSTEM itu lebih ringan dibanding STEM. Tapi kalau STEM itu wajib, ya. Ya, jadi apapun cara terapinya itu wajib dilakukan PCI atau CABG kalau yang yang STEMI. Ya, jadi itu ya untuk NSTEMI. Jadi kenapa tadi diberi beta blocker? Tadi kan diberi beta blocker ya. Ya ini ada penjelasannya. Kalau nitrat itu dilatasi vena ya ini ya. Kalau beta blocker dilatasi arteri ya. Ya. Jadi di UGD ya, sekali lagi saya mengingatkan kalau di UGD kalau dia terkena NSTEMI diberi beta blocker, diberi obatnya ada 5 tadi atau 6 ya, diberi nitrat ya dan sebagainya. Kemudian diberi antikoagulan tadi, antikoagulannya ada 3 ya, salah satu yaitu pendaparinok, enoxaparin atau UFH tadi sudah saya singgung juga. Nah, kemudian NSTEMI juga diberi ACI tadi ya. Kalau dia batuk diberi ARB ya. Kemudian diberi statin. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan ya untuk STEMI ini di UGD obatnya banyak ya. Penanganan di UGD obatnya banyak ya. Ada statin ya, ada beta blocker, ada ACI ya. Kalau nyeri dikasih morfin gitu. Kalau oksigennya kurang dari 90 disaturasi, kemudian ada nitrogliserin dan ada aspirin dan ada kopitogrel, obatnya banyak ya, lebih banyak daripada penanganan STEMI ya. Kemudian baru setelah itu diberi antikoagulan. Dan sekali lagi untuk NSTEMI ini tidak wajib dilakukan CABG, operasi jantung ya, operasi atau PCI ya, yang pakai balon tadi tidak wajib. Tapi kalau dia dilakukan invasive terapi ya harus dilakukan CABG atau PCI. Itu ya, itu. Nah, kemudian bagaimana terapi jangka panjangnya untuk NSTEMI? Ini kalau NSTEMI itu tetap diberikan aspirin tapi seumur hidup. Ya. Aspirinnya seumur hidup. Nah, kemudian diberikan juga ya, kopidogrel tadi 12 bulan. Kecuali kalau dia mengalami pendarahan. Kemudian diberikan statin. Ya. Sama ya, hampir sama ya. Untuk penanganan jangka panjangnya itu hampir sama dengan STEMI. Ya, diberikan statin dosis tinggi ya sama. Dengan target LDL-nya kurang dari 70. Kemudian bedanya lagi ya, ini kalau tadi nggak diberi beta blocker, ini beri beta blocker ya. Diberi beta blocker. Wajib diberi beta blocker. Ya, jika nilai LVEH kurang dari 40%, ya kemarin sudah saya jelaskan ya, apa itu LVEH ya, LVFP kemarin ya. Masih ingat ya waktu kita bahas obat gagal jantung ya, ada istilah LVFP, nanti bisa dibaca lagi. Ya, ini adalah terapi jangka panjangnya, nanti bisa dibaca ya algoritmanya. Kemudian yang perlu saya garis bawahi adalah mengulang yang kemarin ya, jadi pemberian ACI itu digunakan untuk mencegah terjadinya remodeling ya. Kemarin sudah pernah saya singgung itu remodeling itu apa. Ya, itu ya mengenai materi iskemik ya, penyakit jantung iskemik. Materinya seperti itu. Nanti bisa dipelajari lagi ya, bisa dipelajari lagi. Nanti akan saya unggah di itu ya materinya dan nanti bisa dilihat rekamannya ya. Ini jam 8.30 ya. Nanti langsung aja nanti bisa mengerjakan testnya ya. Nanti langsung ya, silahkan kalau mau mengerjakan, silahkan kalau merasa sudah bisa langsung dikerjakan aja, tapi kalau nggak bisa ya jangan dulu lah ya. Nanti malah nanti langsung saya buka
post testnya ya. Nanti kalau langsung mengerjakan silahkan, kalau enggak siap ya belajar dulu ya. Saya kasih batas waktu nanti sampai sekitar jam 10 ya. Silahkan dikerjakan. Post testnya ya, ada 17 soal ya. Dan soalnya kebanyakan soal-soal yang kasus ya. Nanti silahkan dicermati soalnya. Nanti itu mendasari kita untuk melakukan praktikum. Ya, jadi nanti mendasari kita untuk melakukan praktikum adalah soal-soal yang post test itu. Nanti praktikumnya akan saya buat materi kasus yang baru ya. Ya oke, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya leave. Ya, ini nggak ada yang ditanyakan, saya leave aja. Ya, nanti jangan lupa ya absen di rekamannya ya di YouTube ya. Nanti. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.